Jadi pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah dan juga Mas Afwan. Jadi luar biasanya Rasul kita ini, panutan kita, memberikan aspek satu ajaran yang sangat luar biasa. Satu-satunya agama yang mengajarkan sampai tidur aja diajarkan gitu ya. Agama lain mungkin nggak ada yang ngajarin sampai tidur ya. Sampai ada hadis yang cukup banyak sekali tentang masalah tidurnya Rasulullah. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa tidur itu disunnahkan untuk di atas pinggang kanan atau rusuk kanan. Jadi kalau bahasa mudahnya itu ya tidurnya miring ke kanan lah ya. Ternyata dari aspek kesehatan sangat luar biasa ini Mas Afwan. Jangankan aspek kesehatan ini, aspek ekonomi aja tidur miring kanan ngirit kan. Satu kasur bisa ber5 orang gitu ya. Kalau telentang paling 2 atau 3 ya. Nah dari aspek kesehatan cukup menarik nih. Jadi gini, kita tahu bahwa jantung itu letaknya di kiri. Otak itu letaknya di atas. Otomatis jantung dalam memompa makanan akan melawan gaya gravitasi. Sedangkan jantung ini ternyata karena lawan gravitasi, dia hanya mendistribusikan darahnya hanya 20%. Yang paling banyak mana? Yang paling banyak adalah yang searah dengan gravitasi. Kurang lebih sekitar 80%. Berarti kesimpulannya otak paling sedikit. Padahal kebutuhan akan glukosa sebuah otak itu kalau dihitung persentase itu 60% dari kebutuhan glukosa seluruh tubuh. Kebutuhan 60%, distribusinya cuma 20%. Tekor ini Mas. Nah, ketekoran ini menimbulkan aspek-aspek yang kurang menguntungkan dari sisi medis. Salah satunya timbul gejala-gejala yang paling sederhana, pusing, mungkin migrain, ya, mungkin vertigo, atau mungkin gangguan otak lainnya. Atau makan yang paling berat bisa menyebabkan kondisi pikun. Karena kenapa? Otak butuh energi, supply kurang. Nah, maka itu Islam ini mengajarkan sangat luar biasa ini. Dari sisi kehidupannya diajarkan sampai detail-detailnya supaya manusia itu sehat. Jadi kalau ada manusia yang tidak mengikuti aturan agama Islam ya berarti tidak akan sehat. Maka itu kenapa dalam Islam itu ada sujud itu. Sujud itu sebuah mekanisme di mana jantung lebih tinggi dari otak sehingga distribusi makanan ke otak menjadi lebih efektif. Kemudian dikombinasi dengan tidur miring ke kanan. Otomatis jantung ini lebih tinggi dibandingkan dengan otak sehingga nutrisi yang diberikan oleh jantung untuk otak menjadi lebih efektif. Sampai 60% tadi. Iya bisa lebih bahkan kan. Artinya kebutuhannya tercukupi. Maka itu salah satu untuk pengobatan penyakit pikun atau Alzheimer itu dengan mengikuti tidurnya cara Rasulullah dan memperbanyak sujud supaya aliran darah ke otak menjadi lebih bagus. Maka itu saya dalam mengobati beberapa pasien saya yang berhubungan dengan masalah di otak, mau itu migrain, mau itu vertigo, mau itu pusing, mau itu nyeri kepala, mau itu pikun dengan segala penyebab. Dengan segala penyebab, kan ada juga yang migrain karena hipertensi, hipotensi, ya kan ada yang kolesterol gitu kan. Intinya saya meningkatkan aliran oksigen dan meningkatkan aliran glukosa. Dengan cara apa? Sujud, tidur miring ke kanan. Maka itu ketika orang pusing itu minumkan kurma aja dulu atau madu untuk sumber energi karena kebutuhan glukosa. Kemudian kita langsung sujudkan. Masih pusing juga, tidurkan miring ke kanan. Itu salah satu terapi yang paling sederhana. Jadi jangan langsung apa-apa menggunakan obat-obat dulu. Karena migrain, pusing ini harus ditangani dengan cepat dulu. Karena orang nggak tahan dengan pusing itu. Gitu ya. Baru kita cari penyebabnya apa dan ngobatin penyebabnya. Kalau misalnya dia sering migrain, sering pusing disebabkan karena kolesterol, ya turunkan kolesterolnya. Kalau misalnya karena darah tinggi, ya turunkan tensinya. Nah, cuman harus waspada ketika tidur miring ke kanan gitu ya. Itu pasti kan ada durasi waktu ya. Jangan mentang-mentang tidur miring kanan, saya tidur dok 24 jam, nggak mungkin juga ya. Jadi ada idealnya untuk waktu tidur. Nah ini satu kebiasaan Rasulullah yang sangat luar biasa. Jadi solusi untuk otak, mencegah penyakit-penyakit tadi, migrain, pusing dan sebagainya, tidurkan miring ke kanan. Ya, karena itu meningkatkan aliran darah dari jantung ke otak. Dan ketika tidur, kepala ini nggak boleh dengak begini. Jadi dengan bantal yang tipis atau kalau ikutin Rasul pakai telapak tangannya. Makanya kadang-kadang Rasul pernah menyeplak tangannya di sini. Gitu ya, karena memang ini ketebalannya cukup. Gitu ya. Jadi tidak terlalu begini juga tidak terlalu begini.
Karena kalau terlalu begini nanti ini tulang servikal atau tulang leher ini nanti bengkok. Ya, makanya pentingnya menggunakan tangan atau menggunakan bantal yang tidak terlalu tebal gitu ya. Dan kebiasaan ini sangat luar biasa dan Rasul tidur di awal malam, bangun di awal pagi. Kecuali di bulan Ramadan Rasul kadang-kadang tidur sampai larut malam. Maka itu ada hadis yang juga berbunyi dilarang bersenda gurau kan ketika habis sholat Isya gitu ya. Karena diharapkan untuk istirahat itu. Dijadikan malam untuk istirahat, dijadikan siang untuk bekerja. Maka itu ketika habis Isya Rasul tidur gitu kan. Terus kemudian bangunlah di awal pagi untuk melakukan sholat tahajud. Gitu ya. Tapi kalau bulan Ramadan Rasul memang agak larut malam. Gitu Mas Afwan kira-kira gambarannya.